Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary Putra Kriswanto dari jurusan Hubungan Internasional, Hukum Internasional kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu subjek dalam hukum internasional, yaitu negara, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pertama, kita pahami dulu apa itu subjek dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang punya hak atau kewajiban menurut hukum internasional, serta bisa bertindak langsung dalam hubungan internasional. Jadi, bukan cuma diakui, tapi dia juga tuh bisa melakukan tindakan nyata. Contohnya membuat perjanjian bekerja sama atau menyelesaikan sengketa. Salah satu subjek yang paling utama yaitu negara. Negara bisa disebut sebagai subjek utama itu karena memiliki kedaulatan. Nah, kedaulatan ini berarti negara yang punya kekuasaan penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, tanpa campur tangan dari pihak luar atau pihak asing. Contoh yang bisa kita ambil adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia ini termasuk dalam subjek hukum internasional karena memiliki wilayah yang jelas, penduduk tetap, dan pemerintahan yang sah. Selain itu, Indonesia juga diakui oleh negara-negara lain dan aktif dalam hubungan internasional. Contohnya, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga United Nations. Dengan bergabung dalam organisasi internasional seperti itu, Indonesia itu bisa ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia, bekerja sama dengan negara lain, dan ikut dalam berbagai perjanjian internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Indonesia itu jadi memiliki hak dan kewajiban. Hak Indonesia itu contohnya yaitu yang pertama mempertahankan wilayahnya, yang kedua adalah menjalin hubungan diplomatik, dan yang ketiga bekerja sama dengan negara lain. Sementara itu, kewajibannya antara lain adalah mematuhi hukum internasional, menghormati hak asasi manusia, dan menjalankan isi perjanjian internasional yang sudah disepakati. Contoh konkretnya adalah ketika Indonesia meratifikasi perjanjian internasional tentang perubahan iklim. Setelah diratifikasi, Indonesia itu jadinya wajib menjalankan isi perjanjian tersebut, kayak misalnya membuat kebijakan yang mendukung pengurangan emisi atau menjaga lingkungan gitu. Selain itu, negara juga punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik di tingkat internasional. Misalnya jika terjadi sengketa dengan negara lain, Indonesia jadi bisa membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan secara hukum. Nggak hanya itu juga, negara juga jadi memiliki perwakilan resmi di luar negeri, seperti kedubes atau kedutaan besar. Nah, lewat perwakilan ini, negara bisa menjalin hubungan diplomatik, melindungi warga negaranya di luar negeri, serta memperkuat kerjasama internasional di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di sisi lain juga, sebagai subjek hukum internasional, negara ini juga bisa dimintai pertanggungjawabannya juga jika misalkan melanggar hukum internasional. Misalnya jika suatu negara melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama atau melakukan tindakan yang merugikan negara lain, maka negara tersebut bisa dikenai sanksi atau tuntutan di tingkat internasional. Selain negara, sebenarnya ada juga subjek hukum internasional lain seperti organisasi internasional dan juga individu. Namun negara itu tetap dianggapnya kayak sebagai subjek paling utama lah, karena perannya yang paling besar dan paling lengkap dalam hubungan internasional. Selain itu juga, Indonesia itu diakui oleh negara lain dan mampu bertindak secara mandiri di tingkat internasional. Artinya, Indonesia itu benar-benar bisa menjalankan perannya sebagai subjek hukum internasional tanpa bergantung pada pihak lain. Kesimpulannya, negara adalah subjek utama dalam hukum internasional karena memiliki kedaulatan, hak, dan juga kewajiban, serta kemampuan untuk bertindak secara langsung di tingkat internasional juga termasuk.
Nah, Indonesia ini sebagai contoh nyata yang sudah memenuhi semua syarat tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan mudah dipahami. Terima kasih.